Karena ilmu itu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah pelita yang akan dapat menerangi minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Apa itu yang bisa? Ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kami mengajak kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta memperbanyak rasa kesyukuran kita terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sholawat dan salam tentu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaat beliau sangat kita harapkan nanti di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi berguna anak dan harta, tidak ada manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini, kecuali nanti kita akan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan bahwa kita harus cerdas dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Di samping kita akan mengharapkan ridhonya Allah, kita tentu juga mengharapkan sesuatu hal yang akan Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan? Ketika Allah sudah ridho kepada hambanya yang selalu mengabdikan diri kepadanya, maka kemudian Allah pasti akan memberikan ganjaran pahala yang besar. Dan pahala yang besar itu tentu apabila kita melakukan sesuatu perbuatan yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilipat gandakan pahalanya. Sehingga kalau di bulan suci Ramadan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan lipat gandakan sampai kepada 70 kali lipat. Kita melakukan satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Tetapi bukan hanya terhenti pada saat itu saja, tetapi bagaimana kecerdasan yang harus kita miliki ketika kita melaksanakan satu ibadah, ketika kita melaksanakan satu perbuatan baik, bagaimana supaya pahalanya tetap mengalir kepada kita. Dan inilah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia itu sudah meninggal, berpisah roh dengan jasadnya, maka terputus sekalian amalnya, kecuali 3 yang akan tinggal, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Pemberian kita yang kita memberikan secara sukarela,
yang didasari dengan niat yang ikhlas dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dan kapan kita akan memberikannya, itu tidak menuntut waktu dan berapa jumlah yang akan kita berikan. Itulah yang dikatakan shadaqatun jariyah, pemberian yang bermanfaat. Kemudian pembahasan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Nah, kemudian yang kedua, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pahala yang akan tetap selalu mengalir nanti ketika orangnya sudah tidak ada, hidup di atas dunia ini adalah ilmu yang tafa'u bih. Inilah yang akan menjadi fokus pembahasan kita dalam pertemuan yang singkat ini. Saudara-saudaraku sekalian, sekarang kita coba melihat bahwa selaku orang yang beragama Islam, orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, maka orang Islam itu adalah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ilmu apa yang diwajibkan? Pertama, yang diwajibkan kita pelajari itu adalah ilmu-ilmu syariat yang akan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, ilmu itu tentunya bukan hanya ilmu agama, bukan hanya terfokus kepada ilmu akhirat. Bahkan ada juga ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Namun di dalam kalimatnya bukan kalimat ma'rifat. Menuntut ilmu itu bukan kalimatnya ma'rifat, perintahnya bukan ma'rifat. Artinya bukan hanya terfokus kepada satu disiplin ilmu saja, tidak. Akan tetapi bagaimana? Kalimatnya adalah kalimat nakirah yang bersifat umum. Ilman nafi'an. Artinya ilmu-ilmu yang bisa memberikan manfaat. Nah, saudara-saudaraku sekalian, oleh karenanya inilah yang patut kita ketahui, bahwa kita yang mengaku beragama Islam dan beriman dan bertakwa kepada Allah tentu wajib kita mempelajari ilmu pengetahuan, beberapa disiplin ilmu pengetahuan itu. Kenapa? Karena ketika kita untuk melaksanakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dituntut ilmu pengetahuan di situ. Agar apa? Agar ibadah kita tidak tertolak. Ibadah tanpa ilmu mardudah. Ibadah yang apabila tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, maka di situ ibadah kita akan tertolak. Kita berikan analogi yang sangat sederhana. Apa? Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, diperintahkan kita sholat umpamanya, aqimus sholat wa atuz zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kita tidak mengetahui bagaimana tata cara melaksanakan ibadah sholat, maka di situ berarti kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang ibadah sholat. Nah, kalau sudah tidak mengetahui bagaimana tata cara sholat, bagaimana ibadah sholatnya akan bisa diterima oleh Allah? Tata caranya saja kita tidak tahu. Begitu juga umpamanya ibadah yang sedang kita lakukan. Ibadah apa? Ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ketika kita tidak tahu ilmu tentang pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita tidak tahu mana yang rukun puasanya, mana yang dapat membatalkan amal ibadah puasa, mana yang dapat membatalkan ibadah puasa itu sendiri, maka ibadah puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya tertolak. Tetapi jangan pula umpamanya ketika kita sudah punya ilmu,
lalu kita nanti akan menjadi orang-orang yang takabur, orang-orang yang menyombongkan diri. Tentu tidak. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang apabila orang menuntut ilmu itu, maka dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa yang sederhananya adalah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang orang itu selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan dia memiliki ilmu pengetahuan, ada harapan kepada Allah. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Ini kalimatnya di dalam Al-Quran. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan, orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang berharap kepada hari akhirat. Jadi ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, itu adalah ilmu yang membuat kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dalam kehidupan ini jangan mentang-mentang kita sudah mempunyai ilmu pengetahuan lalu nanti akan menganggap semua orang salah, akan menganggap semua orang tidak baik, akan menganggap seseorang itu kafir, bahkan mengkafirkan orang dengan argumen yang kita miliki umpamanya, sehingga kitalah yang lebih baik. Tidak boleh juga seperti itu. Kenapa demikian? Karena masih ada harapan. Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang selalu menanti harapan. Jadi, dari mana? Dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Kita umpamanya berikan contoh yang sangat sederhana. Ketika orang kafir Quraisy yang sangat sadis kepada baginda Rasulullah SAW, beliau dilempar, beliau dicaci maki, bahkan sampai berdarah tubuh beliau. Karena apa? Karena dilempar dengan batu. Beliau ke negeri Taif umpamanya bukan hanya disambut, malah dilempar dengan batu. Ketika itu malaikat Jibril turun. Ya Muhammad, saya diutus oleh Allah kepadamu. Apabila engkau izinkan, saya akan musnahkan orang-orang Taif ini. Lalu Rasul mengatakan, jangan. Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Dan saya berharap akan keluar dari tulang sulbi mereka itu adalah orang-orang yang akan menyembah kepada Allah dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sekelas Nabi saja dia punya harapan. Kalau emosional yang berbicara ketika itu, ada orang yang menyakiti kita umpamanya, kemudian ada orang yang membantu. Andaikan kepada saya dikatakan seperti itu, bagaimana menurut Buya umpamanya? Kalau seseorang itu akan saya musnahkan karena dia telah menyakiti Anda, saya akan, kalau emosional saya yang berbicara, maka saya akan menyatakan bunuh dia. Tapi ini tidak. Ilmu yang kita miliki yang bermanfaat itu tidak bicara emosional, bukan masalah logikanya, tetapi apa? Hatinya. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mempunyai suatu harapan. Rasul saja mempunyai harapan, berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang akan menyembah kepadamu dan orang-orang yang tidak akan mensyirikatkan engkau, ya Allah. Lalu kita apa? Lalu kita siapa? Sekelas Nabi Muhammad yang Habibullah, yang predikatnya ghufirallahu ma taqaddama min zambi, orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, dan orang-orang yang, dan beliau adalah orang yang maksum. Beliau dengan sangat rendah hati mengatakan kepada Jibril seperti itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat mensucikan dirimu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat mensucikan diri kita.
dan dapat mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Kalau kita mempelajari ilmu, dengan ilmu yang kita miliki itu akan dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara kita berzikir kepada Allah, dengan cara mengagungkan asma-asma Allah. Jadi tentu itu semua yang kita lakukan adalah karena apa? Karena ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu juga dikatakan ilmu yang dapat membuat kita rindu kepada Allah. Kemudian rindu kita untuk berjumpa kepada Allah, merasa nikmat berzikir, mengagungkan asma Allah. Makanya orang-orang yang ilmunya dalam itu adalah orang yang memang mereka banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berzikir kepada Allah. Nah, oleh karena itu, ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu yang dapat membuat kita tersohor, bukan ilmu yang dapat hanya sekedar membuat kita terkenal, umpamanya di bumi ini, kemudian dipuji oleh para jamaah kita, dipuji kita oleh orang banyak, dihormati oleh orang-orang umpamanya. Bukan hanya seperti itu. Ilmu yang bermanfaat bukanlah ilmu yang hanya sekedar untuk mendapatkan harta dan rezeki saja. Akan tetapi, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat membuat akhlak kita menjadi indah. Karena apa? Karena orang yang berilmu itu akhlaknya akan baik, akhlaknya akan mulia. Dia akan rendah hati. Tidak akan mungkin dia akan merendahkan seseorang karena dia sudah merasa pintar. Ada sifat tawadhu yang dimiliki. Ada sifat rendah hati. Karena apa? Karena dengan ilmu yang dia miliki, karena kedekatannya kepada Allah, karena dengan ilmu itu dapat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan muncul rasa rendah hati, akhlaknya akan menjadi mulia. Dia akan dicintai, dia hanya mengharapkan cinta yang berasal dari langit dan dikenang nanti di bumi ini. Begitu orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jadi dengan kita memiliki ilmu pengetahuan yang kita pelajari, baik umpamanya di majelis-majelis taklim, baik umpamanya yang sedang melaksanakan proses pembelajaran di dunia pendidikan formal umpamanya, maka harus kita ciptakan dengan niat yang ikhlas menuntut ilmu itu karena akan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar ilmu kita itu akan dapat bermanfaat. Ketika ilmu itu sudah bermanfaat nanti, maka dia akan menjadi investasi dunia kita, yang akan berbalik kepada ahlinya, yang akan berbalik kepada diri kita sendiri. Ketika kita sudah memberikan, sudah berinvestasi ilmu pengetahuan yang kita ajarkan kepada seseorang, maka ini nanti akan kembali kepada kita. Kapan dia akan kembali kepada kita? Baik kita berada di alam dunia ini maupun setelah kita meninggal. Terlebih-lebih nanti dia akan kembali kepada kita apabila kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, dan pahalanya pasti tetap akan mengalir. Bagaimana supaya mengalir pahalanya selalu kepada kita? Ajarkan ilmu yang kita miliki itu agar orang juga akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sebagai guru, ketika kita sebagai ahli ilmu, ketika kita yang mengajarkan seseorang agar dia dekat dengan Allah, kemudian dengan ilmu itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahala orang yang dekat dengan Allah itu akan mengalir kepada kita karena dia pandai beribadah kepada Allah, karena kita yang memberikan ilmunya.
Nah, disitulah makanya nanti ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya namamu yang akan dikenang. Bukan hanya namamu yang akan dikenang ketika Anda berada di bumi ini ataupun sudah tidak ada lagi di bumi ini. Tapi lebih jauh daripada itu. Di dunia, Anda tentu akan dikenal. Tetapi di akhirat nanti di alam kubur, Anda akan ditemani oleh ilmu yang telah Anda ajarkan kepada orang-orang. Nanti juga ilmu itu akan datang menolongmu saat engkau berada di alam kubur sana. Disitulah dia akan mengalir. Jadi sangat sederhana memahami ilmu yang bermanfaat sesungguhnya. Apa? Kita mengajarkan Al-Fatihah saja umpamanya kepada anak, kemudian dengan Al-Fatihah itu dia bisa membacanya, kemudian bisa beramal dengan Al-Fatihah itu, kemudian dibacanya dalam beribadah kepada Allah, maka pahalanya pasti akan mengalir kepada kita. Inilah dikatakan dengan beramal secara cerdas. Di samping kita bersedekah dengan harta, dan juga kita bersedekah dengan ilmu. Afdhalus sedekah sedekatul ilmi. Seafdal sedekah itu adalah sedekah ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah pelita yang akan dapat menerangi minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Apa itu yang bisa? Ilmu pengetahuan. Maka jangan sia-siakan ketika kita sedang belajar. Agar ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, pertama, kita harus menghormati guru. Kemudian kita juga harus menghormati ilmu pengetahuan. Kitab-kitabnya juga kita harus hormati. Ini terkadang bagaimana ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, sementara kadang-kadang kita tidak menghargai ilmu pengetahuan itu sendiri. Kita belajar dari kitab yang dikarang oleh para ulama, tapi kitabnya itu sendiri kita kadang-kadang tidak hargai. Jalan kita langkahin umpamanya, atau kita tempatkan di sesuatu tempat yang tidak layak. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang angkuh. Karena yang paling berat godaan para ahli ilmu itu adalah riya dan takabur. Orang kalau sudah beramal riya, maka orang dia akan merasa besar. Dirinya akan merasa besar. Dirinya akan lebih pandai. Dia mengharapkan pujian dari orang. Apalagi sampai dengan memiliki sifat takabur. Makanya beberapa pertemuan yang telah lalu kita sudah katakan, orang yang takabur itu, orang yang menyombongkan diri itu adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di bumi Allah ini kalau masih ada sifat sombong di dalam diri kamu. Orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat adalah orang-orang yang terhindar dari sifat riya dan sifat takabur. Makanya Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, apa kata Imam Al-Ghazali? Agar kita selalu membuka mata hati untuk melihat aib kita sendiri. Sebab seseorang yang merasa bebas dari aib adalah orang-orang yang bodoh terhadap dirinya sendiri. Dan hal itu sesungguhnya merupakan aib yang sangat besar sekali di dalam dirinya. Artinya apa di sini? Orang yang menganggap dirinya tidak punya aib, tidak punya celaan, tidak punya masalah, maka itulah orang yang bodoh. Kenapa dikatakan Imam Al-Ghazali adalah orang yang bodoh? Karena dia menganggap dirinya terbebas dari aib itu. Padahal ketika dia melakukan prinsip seperti itu, maka itulah sesungguhnya aib yang sangat besar.
Nah, saudara-saudaraku sekalian, bagikan ilmu yang kita miliki kepada orang. Agar apa? Agar pahalanya tetap akan mengalir kepada kita. Apabila kita sudah meninggal, pahalanya pasti akan tetap mengalir kepada kita. Makanya, orang yang memudahkan seseorang menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan kehidupannya. Orang yang melapangkan seseorang dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan kelapangan di dalam kehidupannya. Allah juga angkat derajatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika dikatakan kepada kamu, berikan kelapangan kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu, berikan kelapangan di dalam majelis, maka lapangkan, kata Allah. Karena apa? Dengan ini Allah akan sandingkan kalimatnya dengan apa? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Karena apa? Karena Allah akan mengangkat orang-orang yang melapangkan majelis, kemudian Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah, dan derajat orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya. Ini sudah apa? Ini sudah jaminan Allah. Kalau ini sudah jaminan Allah, maka percayalah kepada Allah. Maka berikan ilmu kepada orang lain, insya Allah kehidupanmu juga akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembahasan yang sangat singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Silakan kita untuk memperluas wawasan kita dalam mendalami ilmu pengetahuan dan untuk mengajarkannya kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.